Oke, kembali lagi kita ke bab cuaca dan iklim, ya. Masih berhubungan dengan pembicaraan saya sebelumnya, ya. Kita kembali lagi, kalau iklim itu memiliki parameter-parameter tersendiri, ya, yang membentuk sebuah iklim di suatu wilayah. Kalau kita perhatikan di sini, parameter iklim itu seperti yang sudah saya utarakan di video sebelumnya, itu terjadi dari suhu, tekanan, kelembaban, dan dari suhu dan tekanan ya itu menghasilkan angin, ya, bertiuplah angin. Ada suhu panas, suhu dingin, ya. Suhu panas menciptakan tekanan rendah, suhu dingin menciptakan tekanan tinggi, dan disitulah angin bertiup. Ya. Dari suhu sendiri itu ada kelembaban. Nah, dari sini terbentuklah hujan, ya, di hampir seluruh di hampir seluruh, ya. Kalau bukan hampir berarti di seluruh permukaan bumi, ya, karena di negara Arab itu hujan juga turun di sana. Nah, kalau kita perhatikan dari data suhu udara 30 tahun, ingat tadi untuk mengamati iklim, kita memerlukan data jangka panjang, ya. Jadi salah satu parameter iklim, yaitu suhu, kita amati dia secara dalam jangka waktu yang lama, ya, dalam kurun waktu 30 tahun untuk melihat kondisi normal. Ini data dari World Clim tahun 1970 hingga 2000, ya. Kita lihat di sini bahwa suhu udara itu panas di daerah tropis daerah kita, ya. Ya, tapi tidak tropis itu tidak hanya terdapat di Indonesia, melainkan juga di Afrika Tengah, kemudian di Amerika Tengah, ya, kemudian bagian utara dari benua Amerika Selatan, ya, yaitu di Brazil, ya, Kolombia itu juga memiliki suhu yang hangat di sana. Ya. Jadi kenapa suhu bisa tinggi di daerah Khatulistiwa ini terkait dengan peredaran matahari, ya, peredaran matahari. Jadi kalau kita perhatikan, ya, matahari itu ya beredar antara 23,5 lintang utara hingga 23,5 lintang selatan. Jadi matahari itu ya memancarkan radiasinya setiap tahunnya berada dalam rentang ini, ya, 23,5 lintang utara hingga 23,5 lintang selatan. Jadi dia selalu beredar di sini, ya. Itulah kenapa daerah antara 23,5 lintang utara hingga 23,5 lintang selatan itu memiliki suhu yang panas, suhu hangat, ya. Dan kalau kita zoom, ya, itu tepat di lintang ini, 23,5 derajat lintang utara, 23,5 derajat lintang selatan, ya. Jadi ini merupakan zoom dari gambar yang di atas, ya, dari data suhu udara 30 tahun, ya, yang diperoleh dari World Clim dari tahun 70 hingga tahun 2000, ya. Nah, di Indonesia sendiri suhu udara rata-rata itu adalah sebesar 26 derajat Celcius, ya. Ya, ini suhu udara rata-rata tahunan, ya. Jadi ini hasil plot suhu udara rata-rata tahunan. Akibat pancaran matahari, ya, yang beredar antara lintang 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan, ya, ini disebut dengan daerah konvergensi antar tropik atau dalam bahasa Indonesia, ya, Indonesia itu disebut dengan ekuator termal, ya. Jadi ini daerah ekuator termal, ya. Daerah di mana mendapat pancaran sinar matahari yang berlebih, ya. Dan inilah yang mengakibatkan seperti saya sebutkan tadi, ya, wilayah ekuator atau wilayah khatulistiwa itu memiliki hujan yang tinggi, ya. Jadi seperti halnya kita di Aceh misalnya, di Sumatera Utara, ya, di Kalimantan juga, karena proses, ya, konvergensi antar tropis, ya, karena wilayah ini berada di DKAT, ya, yang mengalami ekuator termal, itu memiliki
dua puncak musim hujan. Kenapa bisa dua puncak musim hujan? Karena terkait dengan lintasan matahari nanti, lintasan matahari ketika dia bergerak ke utara, ketika dia bergerak ke selatan. Gitu ya. Inilah kenapa kita punya tipe hujan ekuatorial ini, yang di mana pada tipe hujan ekuatorial itu ya, keragaman curah hujannya adalah besar ya, dan punya dua puncak musim hujan dan terkait dengan lintasan matahari, gitu ya. Jadi kira-kira paham ya wilayah mana yang disebut dengan daerah konvergensi antar tropis atau juga disebut dengan ekuator termal. Ya. Jadi berada di wilayah ini dan ketika matahari melintas melewati ekuator menuju utara dan kembali lagi ke utara menuju selatan, ya, itu menyebabkan suhu menjadi panas, kelembaban tinggi, ya, evaporasi menjadi tinggi dan menciptakan hujan konvektif. Ya, karena hujan konvektif, ya curah hujan menjadi tinggi di wilayah dekat khatulistiwa. Oke, kita lanjut ya. Ini terkait dengan siklus air tadi. Ini yang saya sebut kalau siang hari ya radiasi matahari tinggi ya. Sementara di laut ya karena pancaran itu terserap menuju wilayah laut yang lebih dalam ya. Akibatnya suhu di permukaan laut ini dingin ya di siang hari. Namun suhu di siang hari adalah panas ya di darat. Oleh karenanya karena perbedaan suhu seperti saya sebut tadi itu menciptakan perbedaan tekanan. Ya. Jadi suhu yang dingin menciptakan tekanan tinggi, suhu yang rendah menciptakan suhu yang panas menciptakan tekanan rendah. Dan disitulah bersirkulasi angin. Jadi secara fundamental ya, siklus air itu ya seperti ini ya. Jadi pancaran matahari ya, akibat pemanasan permukaan yang berbeda ya antara air dengan darat itu menciptakan perbedaan tekanan. Nah, disinilah nanti ya kalau kita tinjau dia secara teoretik ya kita akan bermain dengan gradien tekanan delta P ya yang diakibatkan oleh perubahan suhu delta T. Nanti itu terkait dengan termodinamika dan itu sangat menarik sekali untuk dipelajari ya. Jadi ya ada juga sebuah teori tentang pompa biotik. Jadi ini sedikit revolusioner ya. Jadi yang menggerakkan itu sebenarnya bukan suhu, tapi adalah kelembaban. Ya. Kelembaban ini yang menciptakan perbedaan tekanan antara laut dengan daratan. Dari mana kondensasi ini? Ini dihasilkan dari hutan. Hutan ketika melepas uap air ke udara melalui proses yang disebut evapotranspirasi, dia akan mengalami kondensasi. Ya. Kondensasi ya, ketika uap air itu berubah menjadi air dan bentuk awan ya, dan ini yang menggerakkan siklus air di bumi. Nah ini teori pompa biotik mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi yang paling penting Anda pahami bahwa siklus hidrologi inilah yang menggerakkan atau siklus air inilah menggerakkan proses fisis terkait dengan perubahan cuaca di permukaan bumi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini kan konveksi dia ketika kena matahari mengalami konveksi ya darat dan juga laut akibat radiasi matahari dan terjadi penguapan evaporasi kalau di tumbuhan evapotranspirasi ya jadi uap air lepas ke udara dan mengalami kondensasi itu fundamental sekali ya ketika uap air itu berubah menjadi air dan mengalami kondensasi. Ya. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena perbedaan tekanan akibatnya tercipta angin. Ya. Jadi uap-uap air yang sudah berkondensasi dan membentuk awan di laut, ya, itu terbawa oleh angin menuju darat dan hujan turun di daratan begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di Aceh ini kan wilayahnya dibatasi oleh laut ya dari timur ke barat. Anda bisa lihat di menjelang siang itu awan-awan cumulonimbus, awan-awan hujan itu berada di laut ya. Dan tidak lama kemudian pada sore hari awan itu bergerak menuju ke daratan atau bukan belum sebelum sore hari. Tepatnya mungkin pada siang hari jam
jam 2 ya, ketika angin laut itu bertiup menuju darat, ya, itu membawa awan-awan cumulonimbus atau awan konvektif itu menuju daratan dan hujan turun di sore hari. Ya. Ini umum terjadi di hampir setiap wilayah, tidak hanya di Aceh, namun hampir terjadi di setiap wilayah di Indonesia, di mana kita kan mengalami dua proses sirkulasi. Ada angin laut, ya, di mana angin itu bertiup dari laut menuju darat di siang hari, dan itu membawa ya awan yang menuju daratan. Kemudian di malam hari ada juga nanti yang disebut dengan angin darat. Angin itu bertiup dari darat menuju laut, ya. Jadi uap air yang telah berkondensasi menjadi awan, tertarik ke darat, dan hujan turun, kemudian kembali lagi ke laut, ya. Dan pagi hari menjelang siang terjadi penguapan dan demikian seterusnya, ya. Air yang telah berwujud air yang telah berwujud awan itu terbawa kembali menuju daratan dan hujan kembali turun, ya. Nah, air hujan inilah harus kita jaga, harus kita apa namanya, preservasi, ya, harus kita preservasi begitu. Jadi bagaimana cara seperti yang saya sebutkan tadi, kita menciptakan waduk, ya, embung, ya. Namun ada juga teknik menginjeksi. Jadi di bawah permukaan bumi ini ada yang namanya lapisan aquifer. Di lapisan aquifer ini banyak air. Jadi dari lapisan aquifer itu dipompa air untuk kebutuhan di permukaan. Nah, ya, karena banyak pengambilan air aquifer, akibatnya ya di permukaan ya itu terjadi kekosongan. Setelah sering terjadi amblas, ya, karena apa? Air yang berada di lapisan aquifer itu telah dieksploitasi secara besar-besaran. Nah, dengan hujan yang banyak terjadi di Indonesia, ya, kita coba kembali injeksi menuju ke lapisan aquifer, ya. Dan disinilah air disimpan, ya, untuk kita manfaatkan ketika musim kering datang, gitu ya. Jadi bagaimana kita tahu musim kering? Kita lihat dari kondisi hujan selama 30 tahun. Selama 30 tahun itu menjadi sebuah album, dan kita bisa mengamati kalau ini atau bulan November, bulan Desember, bulan Januari akan mengalami musim hujan, ya, secara umum di Indonesia. Tapi secara umum di Indonesia musim hujan itu berlangsung dari Oktober sampai Maret, sementara April sampai September terjadi musim kering. Oke, jadi ini yang disebut dengan siklus air, ya, karena konveksi, penguapan, kondensasi, bentuk awan, dan hujan yang dibawa oleh angin. Ya. Kenapa ada angin? Karena ada selisih tekanan. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya sebut tadi DKAT, ya, di mana pada daerah ini, ya, khususnya di wilayah kita di Indonesia itu matahari bergerak dari utara ke selatan, ya, dan daerah yang mengalami pancaran sinar matahari berlebih, ya, itu akan mengalami hujan yang besar, keragaman hujan yang tinggi, ya. Coba kita lihat bagaimana daerah konvergensi antitropis itu, ya, pada Maret, April, Mei berkenaan dengan musim pancaroba di Indonesia. Jadi pada musim pancaroba ini, ya, kondisi udara itu menjadi setimbang. Artinya matahari berada melintas di sini, ya. Jadi matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Jadi lintasannya itu seperti ini, ya. Tepat berada di khatulistiwa. Ini yang disebut dengan equinox, ya. Jadi ketika matahari itu tepat berada di khatulistiwa, ya, ketika dia terbit dari timur dan tenggelam di barat, dia tepat melintas di khatulistiwa. Ini yang disebut dengan equinox. Akibatnya curah hujan di wilayah yang dilalui oleh matahari menjadi tinggi. Namun pada saat itu juga, ya, Maret, pada saat ini juga kondisi udara itu menjadi setimbang, ya. Nah, karena kondisi udara yang setimbang, ya, jadi di sini panas, di sini sini tidak begitu panas, sini juga tidak begitu dingin. Akibatnya
angin selisih tekanan menjadi tidak begitu besar ya, gradien tekanan menjadi tidak begitu besar. Akibatnya angin di permukaan itu bergerak menjadi tidak menentu ya. Salah satu yang memungkinkan untuk gerak angin adalah menuju ke atas karena wilayah di atas itu eh, karena di sini eh, tidak begitu hangat, ya wilayah utara tidak begitu hangat. Ini lintasan matahari, di sini juga tidak begitu dingin. Akibatnya selisih tekanan menjadi kecil, ya angin yang bertiup di permukaan menjadi tidak menentu. Yang salah satunya mungkin adalah gerak udara vertikal karena perbedaan tekanan antara permukaan dan lapisan udara di atas itu menjadi lebih besar. Itulah yang menggerakkan udara itu atau angin bergerak ke atas. Nah, pada kondisi ini ya, pada saat matahari tepat melintas di Khatulistiwa ya, itu sering disebut dengan musim pancaroba di Indonesia. Itu terjadi pada Maret, April, Mei, tepatnya ketika matahari itu melintas ya, tepat di Khatulistiwa dari timur menuju ke barat. Ini terjadi pada tanggal 21 Maret. Nah, pada kondisi pancaroba ini karena gerak udaranya menjadi tidak menentu dan yang memungkinkan gerak udara adalah menuju ke atas, sering ditemukan puting beliung di wilayah Indonesia pada musim ini. Jadi, kalau Anda dengar berita tentang kejadian puting beliung, nah itu bisa Anda jelaskan secara fisika mekanisme di belakang di balik terjadinya puting beliung ya pada musim pancaroba ya terkait dengan lintasan equinox ya karena apa? Karena udara setimbang dan tidak bergerak tidak menentu karena selisih tekanannya menjadi. Dan hal yang memungkinkan adalah gerak udara ke atas. Akibatnya ya terjadi puting beliung seperti saya sebutkan. Jadi kalau ada berita terjadi puting beliung, nah Anda bisa langsung menuju bisa langsung berpikir bahwa itu sedang terjadi pada musim pancaroba. Ya, jadi ketika matahari tepat melintas di equinox itu adalah pada tanggal 21 Maret. Ya. Nah, matahari itu akan kembali lagi ke tepat melintas di equinox terbit dari timur tenggelam di barat itu pada tanggal 23 September. Jadi ini ada tanda panah menuju ke utara, artinya pada tanggal 21 Maret matahari tepat berada di sini, kemudian dia melintas ke utara. Kemudian turun lagi dia, setelah sampai 23,5 derajat lintang selatan, lintang utara, Pak. Kemudian dia turun lagi, ya, dan kembali tepat melintas di Khatulistiwa pada 23 September, ya. Dan dia terus bergerak ke selatan. Jadi ini dia bergerak ke utara, ya. Setelah 21 Maret dia bergerak ke utara. Kemudian setelah mencapai matahari berada di posisi 23,5 derajat lintang utara, dia akan turun lagi ke selatan dan tepat berada di Khatulistiwa atau di lintang 0 itu pada 23 September ya. Pada 23 September. Jadi ini adalah kondisi equinox pada bulan September, tepatnya pada 23 September di mana matahari pada saat itu tepat berada di Khatulistiwa. Jadi kalau kita di Aceh misalnya, ini sebelum tanggal 23 September, mungkin tanggal 15, itu kita bisa lihat matahari tepat berada di atas kepala kita. Akibatnya bayangan yang dibentuk pada jam 12 itu berhimpit dengan tubuh kita. Oke? Jadi matahari ya, dia terus bergerak ke selatan ya. Ini penjelasannya pada musim pancaroba kenapa terjadi puting beliung. Suhu seimbang, akibatnya delta P menjadi kecil ya. Gerak udara itu menjadi ke atas. Inilah yang disebut dengan puting beliung. Nah, pada saat matahari bergerak ke utara ya setelah equinox pada tanggal 21 Maret ya, itu di Indonesia mengalami musim kemarau. Ya, jadi dari April hingga September ya ketika matahari itu bergerak ke utara ya, Indonesia mengalami musim kemarau ya. Namun setelah matahari kembali lagi ya di equinox pada 23 September dan setelahnya Oktober hingga Maret, Indonesia mengalami musim hujan. Oke? Ya, ini yang menyebabkan terjadinya musim hujan dan musim kemarau di Indonesia akibat daerah konvergensi antara tropis dan lintasan matahari yang tepat berada di lintang 0 derajat di Khatulistiwa. Nah, ini ya. Jadi
seperti yang saya sebutkan tadi, ya DKAT itu ya berada di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Ya. Jadi setelah tanggal 21 Maret atau 23 Maret dia terus bergerak utara ya dan sampai pada lintang ini di bulan Juli ya, di bulan Juli, ini bulan Juli ya. Kemudian setelah itu dia turun lagi. Nah, ketika matahari berada di sini ya, ini disebut lintasan DKT tadi, ketika matahari berada di tidak tepat di 23,5 derajat, tapi dia berada di lintang antara lintang 20 hingga 23,5 derajat lintang utara. Itu ya terjadi musim panas di belahan bumi utara, ditandai dengan tekanan yang turun. Sementara ketika matahari menjauhi wilayah selatan mengalami musim dingin. Akibatnya tercipta tekanan tinggi. Ya, karena tekanan tinggi ya pada musim dingin ini minim konveksi ya. Minim konveksi ya. Akibatnya ya udara itu bertiup dari tekanan tinggi dan ke tekanan rendah seperti yang saya jelaskan tadi. Dan inilah yang disebut dengan musim timur. Artinya angin itu bertiup dari timur ya menuju ini berbelok karena faktor Coriolis tadi gaya Coriolis ya. Jadi angin itu dia bertiup menuju sebenarnya dia menuju ke barat tapi dia berbelok ke utara dan menuju ke timur laut. Nah, di Jawa mereka mengenal kondisi ini sebagai musim timur ya dengan arus dingin karena arus dingin? Karena minim konveksi karena udaranya dingin tadi. Dan di sini sering pada bulan ini ya itu suhunya kadang-kadang dingin di Jawa ya. Namun kita di Aceh itu mengalami musim barat ya. Kalau kita lihat anginnya kan berbelok karena faktor Coriolis, gaya Coriolis tadi, jadi dia berbelok. Kalau dia di belahan bumi utara dia berbelok ke kanan ya. Kalau di belahan bumi selatan dia berbelok ke kiri. Ini belok kita di sini mengenal dengan musim barat. Sementara di Jawa musim timur kita mengalami musim barat. Musim barat artinya angin bertiup dari barat. Ya. Nah, karena matahari berada di sekitar ini ya di tanggal 20 hingga 23 derajat. Nah, kita ya masih ya terkait dengan musim panas di belahan utara. Akibatnya di Aceh ya Sumatera Utara hingga wilayah Jambi itu mengalami musim kemarau ya, musim kemarau. Ya, demikian juga di wilayah Jawa ini kita bisa lihat ya perubahan curah hujannya warna hijau. Ya, jadi kalau musim dingin di Australia itu curah hujan sedikit sekali ya berubah menjadi salju. Ya di Jawa itu mengalami musim kering tadi dia pengaruh muson kan pengaruh musim ya musim kemarau yang tegas ya jadi sangat sedikit sekali hujan. Di Aceh ya kita juga mengalami pengurangan curah hujan. Ini warna hijau menunjukkan curah hujan. Kita bisa lihat di sini berapa satuan curah hujan dalam milimeter pada bulan Juli ya. Nah ini dia karena DKAT ya penguapan tinggi ya mengalami kondensasi terbentuk awan cumulonimbus ya dari radiasi tadi karena penguapan dan menyebabkan hujan ya hujan ketika matahari bergerak menuju ke utara tadi ya utara. Jadi itulah kenapa kita masih mengalami kondisi hujan ya pada musim panas ya sementara kalau di Jawa itu betul-betul tidak ada hujan yang ditandai dengan perubahan curah hujan yang sangat drastis ya dibandingkan dengan wilayah kita di Sumatera. Demikian juga di Kalimantan ya pada musim kemarau, musim kering itu masih ada hujan akibat posisi matahari tadi. Nah, pada bulan Maret ini yang saya sebut tadi ya pada bulan Maret kita masih karena posisi matahari masih berada dekat dengan wilayah kita di Katulistiwa kita Aceh berada dekat dengan Katulistiwa ya itu kita mengalami kondisi hujan ini kita bisa lihat warna hijau ya pada maaf ini equinox pada bulan ini kondisi pada bulan Januari ya jadi pada bulan Januari angin bertiup dalam arah yang berbalik ya. Kalau tadi bertiup menuju ke barat, sekarang angin bertiup menuju ke timur karena perbedaan tekanan tadi ya. Akibatnya
hujan, ya, matahari kan berada di sini. Berarti karena dia berada dekat dengan posisi matahari dan berada tepat di atasnya, Pulau Jawa mengalami hujan pada bulan Januari. Itulah kenapa kita sering mengamati ya Jakarta ketika DKAT ini menguat, ya ketika lintasan matahari itu menguat, ya ini mengalami curah hujan yang kadang-kadang di atas normal. Itu terkait dengan posisi matahari yang sering disebut dengan DKAT menguat, ya, dan berpengaruh terhadap pembentukan awan cumulonimbus di atas Jakarta, ya. Bahkan awan cumulonimbusnya itu bisa bersel-sel besar sekali, dan itu menimbulkan hujan kalau tidak diantisipasi dengan penampang sungai, got, ya, tersumbat, itu akan mengakibatkan banjir di Jakarta. Oke, akibat apa? Akibat DKAT yang menguat pada bulan Januari di tengah puncak musim hujan. Jadi kalau di Aceh itu musim hujannya terkait dengan musim dan DKAT. Kalau dia terkait dengan musim itu akan berlangsung pada November, Desember. Jadi puncaknya itu adalah pada November nanti dan menurun pada Desember dan turun terus pada Januari. Bisa lihat perubahannya. Ya, pada Januari ya curah hujan sudah mulai berkurang di Aceh, di Sumatera Utara juga. Namun curah hujan itu meningkat di Jawa, Jakarta, ya, terkait dengan posisi DKAT. Jadi kalau di Aceh, ya DKAT itu terjadi pada April Mei. Nah inilah kenapa kemarin kita mendapati ya banjir pada bulan Mei ini terkait dengan posisi matahari yang berada di dekat Aceh. Oke, saya pikir ini saja dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Oke, karena subscribe itu adalah gratis.